Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mbak bakal cerita nih ke kalian tentang toleransi, tapi kita nggak kehilangan agama sendiri. Udah ada yang tahu nggak sih arti dari kata toleransi? Udah pernah dengar nggak di SD-nya, di sekolahnya? Toleransi, apa coba toleransi? Lupa ya, ya udah Mbak kasih tahu aja. Toleransi itu sikap saling menghargai sama menghormati satu sama lain. Jadi kalau di dalam beragama itu kita kan agamanya agama Islam nih. Nah, toleransi itu artinya kita kalau ketemu orang nih atau ketemu temannya kita, ternyata dia bukan orang Islam. Anggap aja temannya kita itu orang Kristen nih. Ada kan? Ada nggak tahu yang temannya orang Kristen? Ada. Oh, ada. Atau tetangganya yang orang Kristen atau orang Hindu atau orang Buddha, pokoknya yang bukan orang Islam. Ada kan ya tetangganya atau temennya kayak gitu. Lah itu sikap toleransi itu maksudnya kita menghargai kepercayaannya mereka, kita menghargai dan menghormati sikapnya mereka dengan cara kita bersikap baik. Maksudnya itu kita nggak boleh ganggu mereka. Kalau mereka lagi bersembahyang nih, kalau orang Kristen kan bersembahyangnya di gereja tuh. Kalau hari Minggu biasanya, ya kan ya, itu kita nggak boleh ganggu mereka, kayak bikin berisik-berisik di depannya gereja, itu nggak boleh. Soalnya kita harus bersikap toleransi sebagai orang Islam kepada agama-agama yang bukan Islam. Itu namanya toleransi. Jadi saling menghargai sama menghormati. Terus tapi ada satu hal nih yang nggak boleh kita toleransi, yang nggak boleh kita bagi-bagi nih. Kalau tadi kan kita harus tetap bersikap baik sama walaupun temannya kita bukan orang Islam, atau walaupun temannya kita atau tetangganya kita orang Kristen atau orang Hindu atau orang Buddha, kita kan harus tetap bersikap baik nih. Tapi ada satu hal yang nggak boleh kita toleransiin ke mereka, yaitu keimanannya kita. Coba, kalau kita agamanya agama apa? Islam. Jadi agamanya kita Islam, agamanya mereka boleh aja Hindu, atau agamanya mereka boleh aja Kristen, atau agamanya mereka boleh aja agama yang selain Islam. Tapi agama kita tetap harus Islam. Yang nggak boleh kita toleransi itu, maksudnya kayak kita nih ikut-ikutan masuk ke gereja, nggak boleh. Itu namanya bukan sikap saling menghormati atau menghargai, tapi kita udah mencampur adukkan. Jadi kita udah ikut-ikutan sama mereka, nggak boleh namanya ikut-ikutan. Jadi kalau kita kan adanya namanya Hari Raya Idul Fitri sama Hari Raya Idul Adha kan, dua kan hari rayanya kita. Nih kalau orang Kristen contohnya ya, kan ada Hari Raya Natal tuh tiap tanggal 25. Itu kan mereka merayakan. Nah itu yang nggak boleh kita toleransi adalah kita nggak boleh ikut-ikutan bilang Selamat Natal ya, itu nggak boleh. Atau kita ikut-ikutan masuk ke gerejanya mereka buat ngelihat mereka kalau Natalan ngapain sih, itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi kita tetap harus bersikap baik sama mereka. Kalau mereka lagi Natalan, kita jangan berisik-berisik kayak gitu, jangan ganggu-ganggu mereka kayak gitu. Itu namanya toleransi. Jadi sikap saling menghargai sama menghormati. Tetap bersikap baik sama mereka. Nggak boleh yang namanya gara-gara temannya kita Kristen atau teman-temannya kita bukan orang Islam nih, terus kita ganggu-gangguin. Ih, kamu bukan orang Islam gitu, nggak boleh. Atau ih, kamu jelek deh gara-gara kamu bukan orang Islam. Itu nggak boleh ganggu. Jadi kita harus tetap baik sama mereka. Walaupun kan kadang biasanya mereka nggak pakai kerudung kan, makanya kita kok kamu nggak pakai kerudung sih gitu kan biasanya. Itu nggak boleh. Jadi kita harus menghargai. Kalau mereka nggak pakai kerudung nggak apa, berarti mereka beda sama kita gitu. Adik-adik kan pasti udah belajar ngafal kan ya, kita udah ngafal dari juz 30 dari surah An-Nas. Pasti udah tahu kan sama surah yang namanya surah Al-Kafirun. Iya. Ada yang udah hafal pasti ya? Ya. Udah hampir semuanya hafal. Coba kita baca bareng-bareng surah Al-Kafirun bareng-bareng, mulai dari basmalah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, sadaqallahul adim. Tapi kalian kalau udah ngafalin surah Al-Kafirun, udah tahu nggak sih artinya surah Al-Kafirun? Atau maksud dari surah Al-Kafirun dan ayat-ayatnya? Nggak tahu ya. Oke, Mbak ceritain. Jadi surah Al-Kafirun itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad
Itu dikarenakan waktu itu orang-orang kafir bilang kayak gini ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan ngajak mereka buat masuk Islam nih. Tapi orang-orang kafir bilang kayak gini, hai Muhammad, aku mau masuk Islam, tapi ada syaratnya. Nabi Muhammad juga harus nyembah berhala. Jadi masa kayak gitu? Nih kayak gini, hari ini mereka jadi orang Islam, mereka nyembah Allah, tapi besoknya balik lagi nyembah berhala. Itu pun ngajak Nabi Muhammad. Masa boleh apa enggak? Nggak boleh. Itu yang dinamain toleransi yang salah ya. Jadi yang kayak gitu nggak boleh ditoleransi. Makanya ayat yang pertama dari surah Al-Kafirun itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kan arti surahnya kan baca ya ayatnya ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, a'budu ma ta'budun. Aku, maksudnya Nabi Muhammad itu bilang kayak gini, aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Jadi Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang orang-orang kafir itu sembah. Terus wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu orang-orang kafir, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Orang-orang kafir itu bukan penyembah apa yang Nabi Muhammad sembah. Ayat selanjutnya, wala ana bidum ma abattum. Dan aku dan Nabi Muhammad beserta kaum-kaumnya tidak akan menjadi penyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Dan wala antum abiduna ma a'bud. Dan orang-orang kafir itu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang Nabi Muhammad, apa yang aku sembah. Terus ayat yang terakhir, lakum dinukum wal yadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maksudnya dari surah itu Allah meminta Nabi Muhammad buat menolak dengan tegas permintaan orang-orang kafir yang ngajak Nabi Muhammad buat ikut mereka. Kayak gitu. Makanya maksud dari surahnya itu kayak oke, orang-orang kafir kalau nggak mau Islam terserah mereka. Tapi bukan berarti orang Islam bakal mau masuk ajarannya, agamanya mereka kayak gitu. Jadi kita harus tegas nih. Walaupun kita bersikap baik sama mereka, tapi bukan berarti kita boleh ikut-ikutan mereka kayak gitu dari surah Al-Kafirun ini. Jadi kalian pas waktu ngafalin surah Al-Kafirun harus ngerti ya, kalau surah Al-Kafirun ternyata kayak gini isinya, kayak gitu. Terus jadi coba apa arti toleransi tadi? Ada yang udah tahu? Gimana? Bersikap saling menghormati dan menghargai. Bener. Oke, udah deh dari Mbak. Kurang lebihnya mohon maaf ya, kita udah selesai nih. Makasih udah didengerin Mbak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.